Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Bapak mata pelajaran fikih. Tentunya mudah-mudahan hari ini kegiatan kita ada dalam ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembicaraan ataupun pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, doa yang akan kita panjatkan yaitu surat Al-Insyirah. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan membacakan surat Al-Insyirah, segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan, tentunya untuk pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum kita ke materi pembelajaran, kita absensi dulu ya. Yang pertama, Acep Nur Rahman, Anis, yang keras ya. Dami Muhammad Fauji, Denda, Deni Wildan, Gilang Angga, Imam Sugandi, Muhammad Rafiq, Muhammad Rifai, Naila, Piki, Pina, Pipit, Rahma, dan yang terakhir Siti Aisyah Aulia. Alhamdulillah, yang hadir kita harus bersyukur kepada Allah karena kesehatan kita bisa melaksanakan berkegiatan sehari-hari tentunya pada pembelajaran hari ini. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Sesuai dengan materi yang sebelumnya, materi minggu kemarin kita membahas tentang penyembelihan. Penyembelihan tentunya ada 3 sebab. Yang pertama penyembelihannya, yang kedua hewan kurban, penyembelihan kurban, dan yang ketiga adalah penyembelihan akikah. Untuk penyembelihan kemarin materinya sudah. Pada hari ini kita akan masuk ke sebab tentang penyembelihan hewan kurban. Tentunya kenapa materi penyembelihan hewan kurban harus dilaksanakan pembelajaran. Kenapa tujuannya? Pertama-tama sesuai dengan syariat Islam yang kita yakini sesuai perintah Allah, hewan kurban hukumnya sunat muakkad. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian itu tahu kenapa harus diadakan hewan kurban, kenapa kita harus menyembelih hewan kurban. Kemudian kita tahu bagaimana cara pembagian hewan kurban sehari-hari. Bukan sehari-hari, pembelajarannya kita telah melaksanakan pembagian hewan kurban nanti seperti apa prosesnya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi ketika kita menyembelih hewan untuk disembelih, kemudian sunahnya apa, banyak sekali. Kemudian yang terutama adalah praktek penyembelihan hewan kurban. Kita harus tahu tata caranya seperti apa, kemudian syarat sahnya seperti apa. Seperti itu ya, kenapa tujuan pembelajaran ini harus ditekuni dan dipahami sama kalian masing-masing. Di sini Bapak sudah menyediakan resume ataupun modul pembelajaran yang akan kalian dipelajari, kemudian dipahami. Lihat gambarnya masing-masing, kemudian ditelan sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya. Sekarang kalian silakan pahami dulu apa yang terdapat di dalam materi yang sudah Bapak bagikan tersebut.
sudah? Bisa kalian pahami? Kalaupun ada masalah ataupun materi yang belum kalian pahami, yang kalian tidak dimengerti, silakan nanti tanyakan sama Bapak. Terlebih dahulu Bapak akan mengutarakan ataupun menjelaskan hal-hal dalam penyembelihan. Kita flashback dulu minggu kemarin. Oke? Penyembelihan yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya adalah binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syar'i akan menjadikan binatang tersebut disembelihnya itu menjadi baik, menjadi suci, halal dan lezat. Karena proses penyembelihan itu tergantung dari pertama hewannya, yang kedua orang yang akan menyembelihnya. Kenapa harus ada seperti itu? Hewannya harus baik, harus bagus untuk tujuan penyembelihan hewan kurban. Kalau untuk sehari-hari bisa sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian orang yang menyembelih juga tentunya ini kegiatan sehari-hari sebelum kalian masuk ke materi kurbannya. Kalau menyembelih hewan itu harus orang muslim. Yang pertama itu. Kenapa Pak harus orang muslim? Gimana hasilnya kalau orang di luar non muslim menyembelih hewan, kemudian kita dagingnya dikonsumsi? Maka hukumnya jadi haram. Kenapa haramnya? Karena tidak membaca selain nama Allah. Itu harus kalian pahami. Kemudian dasar hukum penyembelihan tentunya sebelum kalian ke penyembelihan hewan kurban, banyak sekali referensi ataupun ayat yang menjelaskan tentang penyembelihan. Tentunya yang pertama ada Quran surat Al-Maidah yang ayat 3. Kemudian hadis Rasulullah juga banyak. Itu flashback dulu ke materi pembelajaran yang di minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke penyembelihan atau materi subbab tentang hewan kurban. Kurban dalam bahasa berasal dari kata karabah, berarti mendekatkan diri. Pada siapa mendekatkan diri kita? Pada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Itu artinya. Itu tentang perintah kita untuk kurban. Kemudian kalian tahu pelaksanaan kurban sehari-hari di masyarakat yang kalian tahu kapan pelaksanaannya? Pada waktu Lebaran Idul Adha. Kemudian selanjutnya anak-anak, di situ banyak gambar tentang hewan-hewan yang akan disembelih, jenis hewannya, dan tata cara penyembelihan yang baik. Silahkan kalian cermati dengan baik dan betul. Kemudian anak-anak sekalian, ketentuan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah jenis dan persyaratan hewan kurban. Oke, kalau seperti yang sepengetahuan kalian, yang biasa disembelih pada waktu kurban apa? Domba dan sapi. Juga di sini ada kambing. Untuk ketentuannya dalam penyembelihan hewan kurban, maka satu domba untuk satu orang. Betul. Satu kambing untuk satu orang. Selanjutnya kalau sapi, satu sapi untuk 7 orang. Betul sekali. Berarti kalian sudah tahu ketentuan untuk banyaknya kurban. Kemudian tidak semua kambing dan tidak semua hewan atau sapi yang bisa disembelih. Pertama, masa umurnya harus pas.
Yang kedua, lihat kondisi fisik dan keadaan hewan tersebut. Kenapa jangan harus, Pak? Kalau kambing itu biasa ataupun domba biasanya 1 tahun ke atas baru bisa dijadikan hewan kurban. Yang kedua, kalau sapi bisa 2 tahun ke atas umur sapi tersebut. Ada lagi selain itu yang bisa dijadikan kurban? Apa? Unta. Kenapa maksudnya unta di kita tidak dijadikan lagi atau hewan kurban? Karena di kita umumnya domba dan sapi. Kemudian di kita tidak ada ternak unta, tidak ada yang jualan daging unta. Itu khusus untuk di daerah Arab. Seutuh unta berlaku untuk berapa orang tentunya? 10 kalau unta itu. Untuk 10 orang. Kemudian umur unta yang bisa dijadikan hewan kurban yaitu 5 tahun ke atas baru bisa dipakai untuk dijadikan hewan kurban. Tuh, sekitar ketentuan hewan kurban untuk berapa dan maksimalnya berapa orang yang dipakai. Selanjutnya, waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Tadi waktunya sudah, waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 10 sampai 14 Zulhijjah atau dikira terkenalnya dengan bulan haji. Kemudian yang harus dipegang kembali adalah sunnah waktu menyembelih hewan kurban. Kenapa kita harus dipegang sunnahnya? Biar amalan kita pahalanya bertambah. Selain kita melaksanakan kurbannya yang sunat muakkad, sunnahnya pun kita didapatkan. Yang pertama, hewan kurban disembelih jika yang menyembelihnya itu orang yang berkurban. Pengertiannya seperti apa? Kalau bapak mau kurban 1 ekor domba, maka lebih baik bapak yang menyembelihnya. Selanjutnya anak-anak, ketentuan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama yaitu jenis dan persyaratan hewan kurban. Jenisnya tadi di awal sudah kita bahas sebelum masuk ke pembelajaran. Jenis hewan kurban ada beberapa yaitu domba dan sapi dan unta. Kemudian persyaratan hewan kurban harus diperhatikan baik-baik. Kenapa harus diperhatikan? Karena untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalil usia hewan kurban antara lain sebagai berikut. Dari hadis riwayat Abu Daud yang artinya dari Jabir yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyembelih hewan kurban tentunya kecuali yang musinnah, yaitu sekiranya tidak usah susah atas kamu, dan jika susah sembelihlah kambing. Jadi jangan memberatkan, ringan-ringankan saja. Jangan dipersulit, sesuai dengan kebutuhan yang akan berkurban. Kemudian waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban tadi sudah. Waktu pelaksanaan hewan kurban yaitu 10 sampai 14 Zulhijjah atau bulan haji. Waktu yang sah tadi sudah. Kalau lewat 10 sampai 14 maka bukan sembelihan kurban. Selanjutnya pada materi selanjutnya, sunnah sewaktu menyembelih hewan kurban. Yang sunnah harus diperhatikan untuk menambah amalan-amalan kita pada saat kita berkurban. Yang pertama, disunahkan hewan kurban disembelih sendiri. Jadi yang berkurban dan orang itu yang menyembelihnya. Itu sunnah. Kemudian disyariatkan hewan disyariatkan bagi orang yang berkurban bila masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong atau mengambil rambut dan kuku hewan yang akan disembelih. Jadi
si hewannya atau si dombanya sudah memasuki bulan Dzulhijjah, jangan dicukur, jangan dipotong kukunya. Yang lebih bagus dibersihkan, dimandikan, itu lebih bagus. Selanjutnya, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk mentah. Dengan ketentuannya 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Berarti daging kurban itu boleh dimakan oleh keluarganya, juga yang berkurbannya. Kemudian 1/3 untuk fakir miskin. Dan yang 1/3-nya lagi dibagikan kepada masyarakat sekitar atau disimpan dahulu sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tapi lebih baiknya pada hari ini disembelih, maka dagingnya langsung dibagikan. Selanjutnya, penyembelihan hewan kurban atau pengurus kurban boleh menerima daging kurban, tetapi bukan sebagai upah. Ya, tidak boleh dalam istilah kurban ada upah untuk penyembelihan. Dan yang kelimanya, daging kurban dilarang diperjualbelikan. Contohnya seperti apa? Ada seseorang dikasih dengan kepalanya, kemudian kepalanya itu dijual. Itu tidak boleh. Diusahakan semaksimal mungkin dikonsumsi. Kemudian cara penyembelihan hewan kurban tentunya hampir sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya yang kita lakukan sehari-hari, yaitu dibalikan sebelah kiri dengan menghadap kiblat, rusuknya ada di bawah. Rusuknya harus di bawah, bagian punggungnya di sebelah barat. Kalau menghadap kiblat, kita kan kiblatnya ke arah timur. Terus penyembelihan meletakkan kaki sebelah di atas leher agar hewan tidak menggerakkan gerakan kepalanya, tidak meronta-ronta, diam. Kemudian sebelum penyembelihan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa kabul supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Pembelajaran materinya dari Bapak, penyampaiannya, kegiatannya cukup sekian saja. Untuk refleksi atau evaluasi bahan pembelajaran yang sudah kita lakukan pembelajaran tadi, silakan itu dibaca di buku yang sudah Bapak di lembar kerja kalian yang sudah Bapak dikasih ke kalian. Silakan ada beberapa evaluasi yang harus kalian kerjakan. Bisa dikumpulkan dalam waktu 10 menit. Soalnya tidak banyak. Ada 5 pilihan soal uraian. Bisa didiskusi dengan teman kalian, satu kelompok 3 orang. Hasilnya nanti per kelompok. Hasil evaluasi ini tentunya menjadi gambaran bagaimana kalian sampai di mana kalian mencermati atau menanggapi penjelasan dari isi materi yang disampaikan barusan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini banyak sekali manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.